Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA. Pertemuan kali ini materi yang kita bahas adalah terkait hakikat IPA dan pembelajaran IPA. Yang pertama di sini seperti yang kita ketahui, IPA itu terdiri dari 3, yaitu terdiri dari biologi, kimia, dan fisika. Selanjutnya adalah terkait hakikat IPA. Pada hakikatnya, IPA itu terdiri dari 3. Yang pertama, IPA sebagai produk. Produk IPA berisi tentang fakta, prinsip, hukum, konsep, dan teori yang digunakan untuk menjelaskan atau memahami alam, serta fenomena yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, IPA sebagai proses. Keterampilan yang diperlukan untuk mengkaji fenomena alam melalui cara tertentu untuk memperoleh ilmu atau untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah, yaitu berupa keyakinan, nilai-nilai, pendapat, atau gagasan. Contoh yaitu membuat keputusan setelah memperoleh cukup data yang berkaitan dengan masalahnya, dan berusaha untuk selalu objektif, jujur, dan lainnya. Dengan makna lain, IPA itu juga terbagi menjadi 3. Pertama, IPA sebagai cara berpikir atau a way of thinking, ditandai dengan adanya proses berpikir untuk memberi gambaran tentang rasa keingintahuannya terkait fenomena alam. Yang kedua, IPA sebagai cara penyelidikan, a way of investigating, ditandai dengan penggunaan metode ilmiah dalam memahami gagasan-gagasan atau gejala alam dan segala hal yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, IPA sebagai kumpulan pengetahuan atau a body of knowledge, ditandai dengan keberadaan konsep-konsep atau fakta-fakta berupa teori atau hukum. Selanjutnya adalah terkait pembelajaran IPA. Tujuan dari pembelajaran IPA yang pertama adalah memperoleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengetahui keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang keempat, membangun kesadaran akan adanya hubungan antara lingkungan, manusia, dan teknologi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan proses. Yang keenam, meningkatkan motivasi. Selanjutnya adalah hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA itu berbeda dengan pembelajaran lainnya karena dia memiliki karakteristik tersendiri. Pada pembelajaran IPA adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap siswa. Yang kedua, pembelajaran IPA itu menekankan pada pemberian pengalaman langsung. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan kepada proses penemuan oleh siswa. Jadi di sini siswa itu yang berperan dalam memperoleh pengetahuan mereka sendiri atau dalam mengkonstruk pengetahuan mereka sendiri. Dan yang terakhir, pada pembelajaran IPA, hasil belajarnya itu terkait pada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif,
berupa pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua berupa aspek psikomotorik, yaitu berupa keterampilan mereka dalam memperoleh suatu pengetahuan, seperti keterampilan mengobservasi, mengamati, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah aspek afektif, yaitu mereka diharapkan memiliki sikap ilmiah berupa jujur dalam menyampaikan data hasil pengamatan mereka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait hakikat IPA dan hakikat pembelajaran IPA. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.